Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Maslahun Nisa. Saya dari kelas C jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang elastisitas penawaran. Apa sih itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan atau sensitivitas penawaran terhadap perubahan harga. Tingkat elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menghitung koefisien elastisitas. Cara menghitung koefisien elastisitas penawaran yaitu dengan menggunakan rumus seperti berikut ini. Elastisitas penawaran sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q itu perubahan jumlah penawaran, delta P itu perubahan harga barang, kemudian dikali P itu harga barang mula-mula, Q itu jumlah penawaran mula-mula. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus elastisitas penawaran sama dengan persentase perubahan jumlah penawaran dibagi dengan persentase perubahan harga barang. Seperti itu. Nah, setelah kita menentukan koefisien elastisitas penawaran, selanjutnya kita menentukan jenis-jenis elastisitas penawaran. Ada beberapa jenis elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu elastis. Elastis itu memiliki nilai koefisien lebih dari 1. Nah, elastis itu ketika harga barang naik, maka penawaran akan berubah drastis, artinya sangat peka. Seperti itu. Nah, kurva dari elastis itu berbentuk landai. Di kurva tersebut bisa kita lihat bahwasannya peningkatan harga sebesar 22% mempengaruhi peningkatan penawaran sebesar 67%. Nah, elastis ini contohnya itu adalah barang-barang mewah. Contohnya seperti emas, seperti itu. Kemudian jenis elastisitas penawaran yang kedua yaitu inelastis. Inelastis itu memiliki nilai koefisien kurang dari 1. Inelastis itu ketika harga berubah tidak begitu responsif. Inelastis itu kebalikan dari elastis. Nah, kurva dari inelastis itu cenderung curam. Bisa kita lihat di kurva tersebut, peningkatan harga sebesar 22% mempengaruhi peningkatan penawaran 10% saja, artinya tidak begitu responsif. Kebalikan dari elastis. Nah, contoh dari inelastis itu adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Kemudian jenis elastisitas penawaran yang ketiga yaitu elastis uniter. Elastis uniter ini memiliki nilai koefisien sama dengan 1. Elastis uniter itu ketika harga barang naik 5%, misalnya penawaran akan naik 5%, artinya adalah tetap. Nah, di kurva tersebut bisa kita lihat bahwasannya peningkatan harga sebesar 22% mempengaruhi peningkatan penawaran sebesar 22%. Artinya adalah tetap. Nah, contoh dari elastis uniter itu barang sekunder atau barang elektronik. Kemudian jenis elastisitas penawaran yang keempat yaitu elastis sempurna. Elastis sempurna ini memiliki nilai koefisien yang tak terhingga. Elastis sempurna itu berapapun jumlah yang ditawarkan berubah, maka harga yang ditawarkan tetap. Nah, contoh dari elastis sempurna itu bumbu dapur, gandum, minyak, seperti itu. Jenis elastisitas selanjutnya yaitu inelastis sempurna. Inelastis sempurna ini memiliki nilai koefisien sama dengan 0. Berapapun harga yang ditawarkan, maka penawaran akan tetap. Di kurva tersebut bisa kita lihat peningkatan dalam harga mengabaikan jumlah penawaran yang tidak berubah. Contoh dari inelastis sempurna itu adalah obat-obatan, seperti itu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor elastisitas penawaran. Faktor yang pertama yaitu waktu produksi. Jika cepat, penawaran elastis. Jika lama, penawaran inelastis. Hal ini berkaitan dengan kemudahan produsen menambah jumlah produksinya. Kemudian faktor yang kedua yaitu daya tahan barang. Jika tahan lama, penawaran elastis. Jika tidak tahan lama, penawaran inelastis. Barang tahan lama dapat ditahan selama waktu tertentu untuk dijual agar mendapat keuntungan yang lebih besar.
Barang tidak tahan lama, mau tidak mau harus cepat dijual agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga yaitu jumlah faktor produksi. Jika banyak, penawaran elastis; jika sedikit, penawaran inelastis. Makin banyak jumlah faktor produksi, maka akan mempermudah produksi sehingga mempengaruhi penawaran. Kemudian faktor yang keempat yaitu mobilitas faktor produksi. Jika tinggi, penawaran elastis; jika rendah, penawaran inelastis. Mobilitas faktor produksi yang tinggi akan mempermudah produsen mengatur besar produksi sehingga mempengaruhi penawaran, seperti itu. Kemudian faktor yang kelima yaitu munculnya produsen baru. Jika mudah, penawaran elastis; jika sulit, penawaran inelastis. Makin mudah produsen baru muncul ke pasar suatu barang, maka makin mempengaruhi penawaran, seperti itu. Kemudian faktor yang keenam yaitu jumlah produsen. Jika banyak, penawaran elastis; jika sedikit, penawaran inelastis. Makin banyak produsen, maka makin banyak barang yang ditawarkan, maka akan semakin mempengaruhi penawaran. Kemudian faktor yang ketujuh yaitu reaksi konsumen terhadap kenaikan harga. Jika konsumen enggan membeli, penawaran elastis; jika konsumen masih mau membeli, maka penawaran inelastis. Seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.